pagi, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami bawa hati kami yang bersyukur, hati yang hormat, hati yang kagum akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau saja Tuhan, Raja yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang
bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya. Kau yang layak diagungkan, dipuji, disembah selamanya. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan, dengan hati yang hormat, hati yang kagum, hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Layak surga dan bumi dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Menyembah Raja yang mulia, menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami hormati Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Di atas segalanya Kau bertahta, di atas segalanya Kau berkuasa Tuhan. Oh Yesus, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Selama
Sekarang kami mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyatakan. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah satukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut tertegun, semua lidah mengaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Kami bersyukur karena-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Kita sudah masuk ke minggu terakhir di bulan Agustus. Jadi siap-siap saudara untuk mengeluarkan pohon Natal. Nah, kita sudah masuk berkan, sudah mau Natal lagi kita saudara ya. Oke, kita mau belajar lagi firman Tuhan pada hari ini. Mari saya ajak saudara, Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami dalam keadaan baik Tuhan, kami dipelihara Tuhan sempurna Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat pekerjaan, terima kasih buat anak-anak Tuhan, pasangan, suami, istri Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Engkau terus campur tangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan kami boleh mengerti, semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, supaya semua perkataan yang hamba ucapkan berasal daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita mulai ya saudara ya. Di minggu terakhir di bulan Agustus ini saudara, kita belajar satu judul. Judulnya itu Church Leadership. Masih dalam tema besar Leading as Influencer. Jadi kita kalau di bulan ini berarti kita di minggu ini kita berarti leading as influencer sebagai pemimpin gereja gitulah saudara ya. Church leadership itu kalau di tema bahasa Indonesianya itu tanggung jawab pemimpin dalam mempengaruhi gereja. Oke, kita langsung aja buka nats Alkitab kita di minggu ini, yaitu diambil dari Efesus 4 ayatnya yang 11 dan 12. Kita baca sama-sama bersuara 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara ya, itu nats Alkitab yang minggu ini saudara. Jadi Tuhan memberikan kepercayaan kepada setiap orang untuk memimpin orang lain, baik itu dalam gereja, dalam keluarga, gereja, tempat kerja, maupun di masyarakat gitu ya. Skupnya juga mulai dari yang kecil gitu saudara. Jadi setiap orang itu beda-beda saudara. Ada yang memimpin 1-2 orang, ada yang memimpin puluhan orang, ada yang mungkin sudah ratusan, ada yang ribuan gitu. Bahkan ada yang mungkin satu kota dan seterusnya gitu ya saudara ya. Jadi entah kita sadar atau enggak, kita itu punya tugas sebagai pemimpin gitu saudara ya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, juga saya itu punya tugas sebagai pemimpin. Jadi kita mau belajar nih, karena kadang-kadang ada yang salah gitu saudara. Ada yang salah dalam memahami arti kata pemimpin. Pemimpin sering dipahami sebagai orang yang berkuasa. Berkuasa sama siapa? Sama yang dipimpin. Jadi dia berkuasa dalam konotasi ya saudara ya. Dia injek, dia suruh-suruh gitu kayak pembantu dan sebagainya gitu saudara ya. Jadi itu pemahaman pemimpin yang salah gitu saudara ya. Yang harus selalu dilayani terlebih dahulu oleh siapa yang dipimpin. Padahal kebalik gitu ya. Berbeda kalau pengertian Alkitab itu memberikan perspektif lain tentang sosok pemimpin saudara. Setiap warga kerajaan, kalau kita pernah tahu ya, ada ayat di 1 Petrus 2 ayatnya yang ke
9 gitu ya saudara ya. Setiap warga kerajaan itu imamat yang rajani, kalau saudara pernah dengar, pasti pernah dengar gitu ya. Jadi kita semua itu terpanggil sebagai imam dan juga sebagai raja. Kita baca dulu ya ayatnya saudara ya. Di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bunyinya gini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saya hari ini mau tanya dulu, siapa di antara saudara itu yang sudah dimerdekakan, sudah ditebus oleh darah Yesus? Bisa angkat tangannya. Di rumah nggak apa-apa sambil nonton saudara ya, angkat tangan. Nah, berarti ayat ini juga buat saudara gitu. Jadi kita semua itu dipanggil sebagai imamat yang rajani gitu ya. Apa itu? Imamat yang rajani itu singkat aja saudara ya. Artinya seorang imam yang mempunyai karakteristik seorang raja. Raja adalah seorang yang memerintah. Jadi dia rule gitu, mengeluarkan rule. Jadi ada aturan-aturan yang dia buat yang harus ditaati oleh yang diperintah gitu saudara ya, yang di bawahnya. Raja adalah seorang yang memerintah, seorang yang mempunyai kuasa dan otoritas, yang biasanya mempunyai karakter nilai-nilai moral yang tinggi. Jadi dia segala sesuatunya pasti sudah diatur begitu baik tuh seorang raja itu ya. Dia punya apa namanya ya, punya ya betul lah, ini sudah nilai-nilai moral yang tinggi gitu saudara ya. Dia jaga image betul gitu ya kalau raja itu ya. Jadi itu singkat saudara ya. Nah, kabar baiknya adalah setiap warga kerajaan Allah, jadi saudara dan saya itu terpanggil sebagai imamat yang rajani gitu. Jadi kita juga semua kita dari antara kita gitu. Memang beda-beda saudara ya. Jadi di antara imamat yang rajani ini, di antara keluarga besar umat Kristen gitu ya saudara ya, jemaat ini ada yang sudah dewasa lebih dahulu, ada yang baru mulai bertumbuh gitu saudara ya. Dan tugasnya kalau pemimpin di dalam gereja itu yang sudah dewasa itu memperlengkapi orang-orang kudus yang lain gitu saudara ya, memperlengkapi jemaat-jemaat yang lain gitu. Tapi kan semua terpanggil gitu, karena ini posisi yang pemimpin-pemimpin ini supaya ada regenerasi gitu saudara ya. Kita belajarlah pokoknya saudara hari ini ya. Jadi kepemimpinan adalah panggilan dan tugas dari Allah. Jadi kepemimpinan ini adalah panggilan dan tugas dari Allah. Ada yang diperlengkapi secara khusus oleh Tuhan untuk melayani lebih luas dari jemaat lokal, karena dipanggil untuk melayani melengkapi jemaat secara misalnya luar kota gitu, bahkan ada yang ke luar negeri dari kota ke kota gitu ya, macam-macam saudara ya. Jadi beda-beda lah ya. Tugas para pemimpin jemaat baik sebagai rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar adalah untuk memperlengkapi warga kerajaan bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Ini disebut 5 jawatan gereja saudara ya. Jadi yang pertama apa saudara? Rasul. Yang kedua nabi. Yang ketiga pemberita Injil, gembala dan pengajar gitu saudara ya. Ada yang bilang 5 ini gini supaya ingat. Rasul, nah rasul itu jempol, nah, top gitu ya. Terus yang kedua nabi. Kenapa pakai telunjuk? Karena nabi itu suka nunjuk-nunjuk gitu kan saudara ya. Terus yang ketiga pemberita Injil itu kelihatan jelas di atas dia, paling tinggi. Gembala jari manis, karena gembala itu biasanya manis gitu saudara ya, disenangi, disukai dan sebagainya. Terus yang ketiga, yang kelima pengajar. Kenapa kelingking? Buat korek-korek kuping itu saudara ya. Jadi yang salah biar benar gitu ya saudara ya, itu pengajar. Supaya ingat aja saudara ya. Oke, kita masuk saudara. 6 tujuan Tuhan menetapkan para pemimpin dalam berbagai jawatan dalam gerejanya. Yang pertama saudara, tujuan yang pertama adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Baca dulu saudara ya. Yang kedua, untuk apa saudara? Untuk membangun tubuh Kristus. Yang ketiga, untuk memimpin jemaat untuk mencapai kesatuan iman. Terus yang keempat, untuk memimpin jemaat mencapai keserupaan Kristus. Yang kelima, untuk menghancurkan efek pengajaran palsu atau supaya jemaat ini aman lah gitu dari pengajaran-pengajaran palsu. Yang keenam, yang terakhir itu apa? Agar yang di jemaat itu mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Kita kulik satu-satu saudara. Yang pertama apa saudara? Untuk memperlengkapi
orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ini ada ayatnya di Efesus 4 ayat yang ke-12. Isinya yaitu saudara nomor 1, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi para pemimpin itu melayani agar setiap warga kerajaan diperlengkapi untuk melayani sesuai dengan karunia dan panggilannya. Yang melakukan pelayanan adalah warga kerajaan. Jadi semua kita melakukan pelayanan. Nah, tugas para pemimpin di sini adalah memperlengkapi saudara dan saya gitu ya, saudara dan saya. Jadi para pemimpin memperlengkapi saudara dan saya. Nanti saudara sebagai pemimpin juga memperlengkapi warga kerajaan yang lain. Karena semuanya harus melayani saudara. Karena itu panggilannya, imamat yang rajani gitu ya. Semua semua harus melayani sesuai karunia dan panggilannya. Dari mana bisa tahu saudara? Kita kalau di 2 minggu kemarin sama minggu lalunya lagi, itu Pak Gembala, Kak Herald itu dia judulnya itu mengapa komsel gitu saudara ya, mengapa komunitas sel gitu saudara ya. Yaitu salah satunya saudara ya. Kalau saudara belajar melayani itu ya dari komunitas sel gitu. Nah, puji Tuhan saudara, minggu-minggu ini kita ada pelayanan baru yang bisa kita lihat di gereja gitu saudara ya. Apa itu ya? Pelayanan hospitality. Jadi ada wadah baru. Nah, itu ya salah satunya tugas para nanti pemimpin itu ya tugasnya itu. Jadi dia nanti kita siapkan wadahnya gitu. Nah, tugasnya para pemimpin adalah ngeliatin warga kerajaan itu supaya mereka menemukan potensinya gitu, di mana cocoknya di mana gitu ya. Cuman bukannya ngelihat ngelihat bapak ini di sini, ibu ini pelayanan ini ya gitu, enggak. Cuman men-trigger aja gitu, karena semuanya harus keluar dari saudara dan saya gitu sendiri ya. Semuanya harus melakukan pelayanan. Jadi di khotbahnya Kak Herald juga salah satunya kenapa komunitas sel gitu. Karena di dalam komsel itu kita itu bisa tumbuh kepekaan kita gitu, kepekaan terhadap sesama. Nah, ini juga akan memicu, men-trigger kita untuk bisa kita mulai pelayanan saudara, mulai pelayanan gitu ya. Jadi itu yang pertama saudara ya, kita nggak lama-lama. Yang pertama tujuannya adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Yang kedua, untuk tujuannya apa? Yang kedua untuk membangun tubuh Kristus gitu, membangun tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya, kita semua di gereja ini gitu ya. Jadi para pemimpin dengan 5 jawatan membangun persatuan tubuh Kristus. Mereka menyambung seluruh pelayanan antar gereja, baik yang di tempat-tempat yang jauh gitu ya, sampai di tempat-tempat yang di perkotaan dan sebagainya gitu. Jadi pembangunan tubuh Kristus ini juga ya seperti yang tadi itu contohnya itu ya. Kita mulai pelayanan baru, hospitality, itu membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus siapa sih? Saudara dan saya. Jadi tujuannya memperlengkapi apa? Ya supaya saudara terbangun, bertumbuh saudara. Saudara bertumbuh. Lanjut saudara, yang ketiga. Yang ketiga adalah untuk mencapai kesatuan iman. Ayatnya di Efesus 4 ayat ke-13. Saya bacakan buat saudara. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi para pemimpin gereja akan menjaga iman warga kerajaan dari doktrin-doktrin yang salah. Jadi membawa tubuh Kristus ke dalam kesatuan dasar iman gitu. Jadi satu dasar iman, satu visi, dan ke arah pertumbuhan rohani jemaat gitu ya saudara ya. Yang keempat, yang berikutnya adalah para pemimpin juga akan membawa jemaat ini sampai pertumbuhan yang kepada keserupaan dengan Kristus saudara. Ayatnya sama. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus gitu saudara ya. Kita diciptakan kan saudara, saya kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Kristus nanti waktu Yesus datang untuk kembali kedua kalinya ya, itu harapannya saudara ya, harapannya kita menjadi seperti Yesus. Jadi sampai keserupaan dengan Yesus. Jadi pelayanan ini membawa visi dan melengkapi tubuh Kristus agar kita semua mencapai keserupaan, kesempurnaan. Kesempurnaannya apa saudara? Serupa dengan Kristus.
Yang kelima, yang berikutnya saudara, yaitu menghancurkan efek pengajaran palsu. Ayatnya di Efesus 4 ayat 14, saya bacakan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Para pemimpin ini saudara juga melindungi tubuh Kristus terhadap tipuan penyesat-penyesat, pengajar-pengajar palsu yang memberikan istilahnya doktrin-doktrin yang menyesatkan gitu saudara ya, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah ini tugas para pemimpin, melindungi tubuh Kristus terhadap ini saudara ya. Ini supaya nggak hancur jemaat gitu ya, supaya nggak hancur. Hancur apanya? Hancur imannya, hancur kesatuannya gitu dan sebagainya, sampai nanti akhirnya gerejanya menotoli dan sebagainya gitu saudara ya. Pemimpin akan mendorong jemaat dewasa di dalam Tuhan. Dengan kedewasaan rohani maka warga kerajaan akan bebas dari pengaruh penyesat atau bahkan lebih jelek lagi sampai mereka disesatkan. Itu dijauhkan gitu saudara ya. Dari mana? Dengan mendewasakan rohaninya gitu, supaya mereka mengerti betul yang mana, yang salah yang mana, ajaran yang betul yang mana, ajaran yang salah yang mana gitu saudara ya. Nah puji Tuhan di gereja kita bolak-balik dikampanyekan gitu ya, baca Alkitab. Jadi kita ini semua back to Bible, kembali ke Alkitab gitu. Pengajaran itu yang benar ya semuanya dari Alkitab sudah saudara ya gitu. Jadi bukan dari manusia gitu ya. Jadi manusia bisa salah gitu, tapi kalau kita kembali ke Alkitab sudah pasti betul gitu ya. Yang keenam, yang terakhir, supaya jemaat ini, para pemimpin membawa jemaat ke pertumbuhannya ke arah yang benar, yaitu ke arah Kristus gitu saudara ya. Efesus 4 ayat 15 bilang, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala gitu saudara. Jadi para pemimpin juga memperlengkapi orang-orang ini, jemaat ini, supaya apa? Dia bertumbuhnya yang benar, ke arahnya benar, ke arah Kristus gitu saudara ya, bukan ke arah yang salah. Saya kasih contoh di Alkitab saudara ya, nah ini kan tadi saya kita kan sudah mulai dengan gini, setiap umat itu kan saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Jadi semua orang mempunyai tugas jadi pemimpin gitu. Saudara mesti selain jadi imam itu juga mimpin saudara ya. Imam itu mimpin. Kalau boleh saya gambarkan, imam itu di belakang sana, imam itu di belakang sini umatnya saudara. Imam itu begini ngadepnya kepada Tuhan. Jadi dia mewakili umat di hadapan Tuhan gitu. Nah kalau raja gimana? Kalau raja sebaliknya, umatnya di depan, dia dengar dari Tuhan apa gitu ya. Ini imam juga gitu, imam juga gitu. Dia dengar dari Tuhan, dia sampaikan kepada umat gitu ya. Tapi kalau raja itu dia rule, kasih peraturan, harus ini. Dia membuat semuanya jadi dia bangun gitu kerajaan dan seterusnya gitu ya. Nah, tugas saya dan saudara adalah sebagai imam dan raja gitu saudara ya. Jadi semua saya rindu semua bisa melayani gitu. Semua dari kita yang dengarkan firman pada hari ini, kita semua bisa terjun ke pelayanan saudara. Saudara punya tugas sebagai pemimpin, mau itu mimpin di lingkup yang kecil, besar, ataupun besar sekali gitu ya. Tapi saudara jadi pemimpin. Jadi jangan cuman puas saudara datang beribadah hari Minggu sebagai jemaat, dengar firman, pulang. Nanti minggu depan datang lagi dengar firman, pulang gitu, sudah itu aja gitu. Tapi jangan gitu saudara ya. Jadi saudara harus tumbuh nanti supaya ya saudara nanti ya mimpin juga gitu, mimpin kelompok kecil gitu dan sebagainya. Mungkin belajar dari Komsel gitu ya. Saya coba kasih satu contoh di Alkitab gitu, di Keluaran 18 ayat 19. Jadi waktu saya renungkan saya dapat ayat ini saudara. Keluaran 18 ayat 19 ini tentang Musa saudara. Musa pada awal-awal dia memimpin bangsa Israel itu saudara ya. Dia kalau ada bangsa Israel yang bermasalah, datangnya ke dia semua. Dia dengerin permasalahannya, terus dia jadi seperti jadi hakim gitu ya. Nah mertuanya ini ngeliat gitu. Terus dia
Dia tegur Musa, 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 kalau kayak gini terus kamu capek lah gitu, kamu lelah gitu. Bukan kamu aja yang lelah, tapi bangsamu juga lelah karena nungguin satu nggak lama selesai. Bayangin aja, umat Israel itu berapa banyak itu yang dengerin keluh kesahnya itu ya, dengerin masalahnya cuma Musa seorang diri. Waduh, itu kalau pakai antrian zaman sekarang itu melebihi dari BPJS kali saudara ya, antriannya gitu saudara ya. Jadi lelah dua-dua, Musa lelah, umatnya pun lelah gitu. Ini ya ayatnya ya, saya bacain. Jadi sekarang dengarlah perkataanku. Ini mertuanya yang ngomong. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Nah ini kan tugas dia, tugasnya Musa ya. Tugas imam nih kayak gini nih saudara ya. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat 21 lanjut ya. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Gitu, saudara. Jadi berjenjang gitu saudara ya. Jadi ini tugas saudara dan saya gitu ya. Jadi makanya waktu di awal itu dibilang semua kita itu nanti tugasnya ya sebagai pemimpin sebenarnya saudara ya. Nanti maunya sih gitu ya saudara ya. Umat Tuhan itu ya nanti jadi pemimpin gereja gitu. Kalau sudah dewasa ya jadi pemimpin lah gitu ya. Tapi ya itu kan perlu diperlengkapi dulu supaya bisa memimpin. Karena jadi pemimpin itu ada kriterianya nih menurut si Musa ini. Kapan bisa jadi pemimpin? Yang pertama, orang itu harus cakap. Dia mesti takut akan Allah. Dia mesti dapat dipercaya, benci kepada pengejaran suap. Nah ini yang tugasnya siapa ini supaya orang itu bisa jadi, supaya orang-orang yang di umat itu bisa jadi punya kriteria yang seperti ini. Ya tugasnya para pemimpin yang di atas gitu. Nah seperti yang tadi gitu ya, memperlengkapi orang-orang kudus gitu ya. Terus sampai yang terakhir yang ke-6 itu gitu ya, keserupaan Kristus gitu ya. Sampai itu diperlengkapi, nah ini jadi pemimpin gitu. Jadi ada siklusnya gitu saudara ya. Jadi saudara itu nggak cuma sekedar jadi orang Kristen, jadi umat Tuhan itu ya cuma sekedar datang, duduk beribadah, dengar firman, pulang. Terus hari Senin sampai Sabtunya ya udah mengalir saja. Nanti kalau jatuh dalam dosa ya jatuh dalam dosa, kita masih manusia dan sebagainya gitu kan, enggak gitu saudara ya. Tapi saudara bertumbuh, nanti saudara bisa memimpin juga gitu ya. Mungkin dari yang kecil, tadi ingat di Musa itu ada pemimpin 1.000, pemimpin 100, terus yang paling kecil pemimpin 10 gitu. Mungkin mimpin dulu kelompok kecil di Komsel. Makanya saudara 2 minggu nih dikampanyein sama Pak Gembala. Untuk apa? Untuk Komsel. Apa itu Komsel? Terus kenapa Komsel gitu. Saudara dengarkan lagi YouTube-nya deh 2 minggu kemarin gitu ya. Supaya yang belum berkomsel, ayo saya ajak saudara berkomsel gitu saudara. Supaya ini tujuannya memperlengkapi saudara semua gitu. Supaya saudara bertumbuh, saudara bisa jadi pemimpin, saudara berfungsi sebagai imamat yang rajani di tempat saudara masing-masing gitu saudara ya. Jadi kriterianya tadi ya, cakap itu apa sih? Cakap itu artinya mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Takut akan Tuhan, ya takut akan Tuhan gitu ya. Jadi dia patuh atau taat kepada Tuhan, sadar akan perannya sebagai imam. Terus apa saudara? Dapat dipercaya. Kalau dapat dipercaya ya bisa menjaga kepercayaan akan apapun dan selalu menepati dalam berjanji gitu ya. Jadi bisa dipercayalah semuanya lah saudara ya. Dipercayakan masalah keuangan, dipercayakan perkataan gitu supaya tidak bergosip sana sini gitu dan sebagainya gitu ya. Terus yang berikutnya benci pengejaran suap, ya cukuplah dengan Tuhan gitu. Jadi nggak cinta uang gitu, karena kalau cinta uang ya itu Alkitab sendiri
cinta akar kejahatan ya cinta uang gitu kan saudara ya. Jadi cukup dengan Tuhan gitu ya, cukupkanlah. Oke, selamat menjadi pemimpin dalam gereja saudara, selamat menjadi pengaruh dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satu dalam doa. Ucap syukur Tuhan buat hari ini, kami udah terima firman Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan boleh tergerak, untuk kami boleh diperlengkapi oleh para pemimpin kami Tuhan, untuk kami boleh berfungsi sebagai imam dan raja Tuhan, dan nanti juga kami bisa berfungsi sebagai pemimpin di gereja, memberi pengaruh Tuhan dalam gereja, dalam kami bergereja Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, berkati semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan secara online pada hari ini. Tuhan yang berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini atas semua ibadah online ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya. Hari ini juga saat ini juga kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biar Tuhan kuduskan semua tangan-tangan yang memberi Tuhan. Baik itu mengembalikan perpuluhan, memberikan korban syukur Tuhan, memberikan persembahan diakonia, misi, pembangunan. Tuhan kuduskan semuanya dan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Kami juga mau angkat tangan kami Tuhan, kami mau bersatu hati dalam doa syafaat Tuhan pada hari ini. Kami berkati Tuhan bangsa negara kami Tuhan. Semua kondisi yang sedang terjadi kami percaya Tuhan turut campur tangan, dan kami tidak lelah Tuhan untuk memperkatakan shalom Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan di bangsa kami Tuhan. Ada damai sejahtera di kota kami Balikpapan Tuhan, yang berkati semuanya Tuhan. Pembangunan Rock Gateway juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan, tanda ajaib itu boleh kami lihat Tuhan, bahwa semua boleh terbangun dalam waktu-Mu Tuhan, dan jemaat-Mu boleh diberkati Tuhan. Mereka yang punya hati untuk membangun bait-Mu Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau pulang, kami mau buka tangan kami Tuhan, kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Saudara aminkan kalau saudara percaya berkat ini buat saudara. Adalah kehendak Tuhan, kau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan ekor, diberkati keluar masuk-Mu. Dan dengan mulut kita sudah diurapi, mari kita berkata sama dua tangan kita saudara, ucapkan 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terima berkat Tuhan saudara, para imam boleh menumpang tangan atas anak istri saudara. Terima berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menarik kau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan, kami semua doa terima berkat Tuhan. Ayo kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.